Mereka juga terjebak dalam perangkap banalitas akibat dominasi logika media. Logika media komersil menjadikan ekses, kedangkalan, vulgaritas, dan hal yang remeh-temeh sebagai yang utama demi rating pada dalam media. Bentuk-bentuk hiburan, tontonan, permainan, kesenangan, hobi, rekreasi kini dianggap lebih esensial, lebih penting. Makanya muat porsinya di media itu mungkin dari 90%. Sementara hal-hal yang memang secara substansial penting, esensial, pengetahuan, tampilan, pikiran, keyakinan, pemikiran dianggap sepi. Dia hanya berada di sudut-sudut pinggir di dalam wacana-wacana, termasuk wacana media. Nah, kegantungan pada citra dan banalitas itu merupakan penanda dari manusia yang kehilangan fondasi, kehilangan akar di dalam dunia yang bertumbuh chaos. Manusia kini hidup dalam kondisi mengapung dengan tumpang tindihnya dunia realitas yang artifisial. Kita lalu memasuki sebuah dunia paradoks. Sesuatu yang kita anggap nyata sesungguhnya rekayasa. Kita mungkin akan kebingungan, yang benar itu Nazarudin atau orang-orang Demokrat. Sampai sekarang kita dibuat bingung, yang benar itu Antasari Azhar atau orang-orang kejaksaan. Sampai sekarang banyak kebingungan, sehingga yang nyata, yang sesungguhnya kita anggap nyata, kita curigai itu adalah rekayasa. Yang kita anggap asli, nyatanya palsu. Yang kita terima sebagai kebenaran, sesungguhnya kebohongan. Yang kita terima sebagai kebohongan, mungkin itu kebenaran. Begitulah lukisan kontradiksi dunia sosial, politik, ekonomi, hukum, dan media kita akhir-akhir ini. Nah, kemudian dunia yang dilipat adalah sebuah gagasan generik dan fundamental yang menjadi fondasi gagasan pemikiran lain tentang kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, media, dan spiritualitas. Meskipun demikian, gagasan ini tidak lepas dari pengaruh pemikir-pemikir lain. Saya harus mengakui secara jujur bahwa banyak sekali pengaruh dari pemikir. Misalnya teori tentang hiperrealitas jelas sangat mempengaruhi pemikiran saya. Akan tetapi dunia yang dilipat mampu menawarkan sudut pandang berbeda, unik, dan komprehensif dalam memperkaya pemahaman kita tentang realitas sehari-hari. Nah, di dalam dunia yang dilipat terjadi perubahan fundamental cara kita menerima realitas akibat peran teknologi informasi di dalamnya, yang membawa saya pada pemikiran tentang post realitas. Di dalam buku ini digambarkan bahwa di dalam dunia yang dikonstruksi melalui kekuatan teknologi informasi yang membangun realitas virtual, umat manusia digiring pada kondisi melampaui realitas sehari-hari, di mana sifat artifisialitas mendominasi realitas sehingga menyebabkan kaburnya batas-batas antara fiksi dengan realitas, asli dengan tiruan, nyata dengan virtual di dalam kehidupan sosial, politik, hukum, dan keagamaan. Seperti yang tadi sudah saya bicarakan, agak sulit kita menemukan kebenaran dalam politik, dalam ekonomi, dalam hukum. Gagasan dunia yang dilipat memberi pengaruh pula pada pemikiran tentang bahasa dan tanda melalui pelipatan bahasa. Semiotika sebagai ilmu tentang tanda mengalami perubahan fundamental ke arah yang lebih melampaui struktur. Sebagai catatan, saya sebetulnya mempunyai interest khusus di dalam semiotika. Mungkin semiotika inilah bidang keahlian saya. Bahasa dan tanda-tanda di dalam abad informasi mengalami peringkasan, pemampatan, dan pencampuran, menciptakan semacam kegalauan semiotik. Kondisi ini melahirkan pemikiran tentang hipersemiotika, satu kata baru yang saya gunakan untuk menggambarkan permainan tanda yang dinamis dan turbulen di dalam aneka media, seperti digambarkan di dalam buku hipersemiotika. Lalu perkembangan abad informasi telah mempengaruhi pula cara kerja, wacana, dan realitas politik. Ini kebetulan ada Bung Indra, mudah-mudahan nanti bisa memberikan koreksi. Terjadi perubahan fundamental tentang bagaimana realitas dan kebenaran politik dipahami. Kondisi ini melahirkan pemikiran tentang transpolitika.
sebagaimana ditulis dalam buku Transpolitika. Buku ini melukiskan wacana politik yang bersilangan, bersimbiosis, atau kalau boleh saya menggunakan istilah, politik yang berselingkuh dengan aneka wacana lainnya. Perselingkuhan politik dengan media, dunia hiburan, ekonomi, dan komoditi menjadikan politik tidak ada perbedaannya dengan hiburan, dengan tontonan, dengan musik rock dan sebagainya. Politik menjadi arena permainan citra, komodifikasi tanda yang kian jauh dari substansi dan kebenaran. Lantas kita memilih pemimpin bukan karena kecerdasan, kepiawaian dan sebagainya, tapi karena kita dikonstruksi oleh permainan citra yang luar biasa di dalam media. Nah, gagasan dunia yang digital juga memberi warna pada pemikiran agama dan keberagamaan. Perkembangan media dan realitas virtual telah mengubah pemahaman dan praktik keagamaan yang mendorong spekulasi filosofis tentang keabadian dan Tuhan artifisial. Banyak sekali pandangan-pandangan bahwa internet itu Tuhan yang sejajar dengan Tuhan yang kita percaya. Kenapa? Internet, Tuhan mengatakan Tuhan ada di mana-mana, internet juga ada di mana-mana. Tuhan mengawasi kita dari mana-mana, internet juga mengawasi kita dari mana-mana. Tuhan berkuasa, internet juga berkuasa. Nah, sehingga ada orang percaya internet itu Tuhan. Nah, ini saya bahas dalam buku saya, Dunia yang Berlari, di mana di situ mengajak kita untuk menyadari betul bahwa banyak sekali orang sekarang yang mencoba berspekulasi tentang Tuhan, keabadian dan sebagainya.